Jadi ini yang bertanya curhat dan minta nasihat kemungkinannya ya. Jadi dia nggak berani untuk menjelaskan kepada orang tuanya. Dia sendiri sudah hijrah, keyakinannya dia tidak berani karena takut salah. Berarti Anda kurang modal modal ilmu, maka belajar dulu. Pelajari 30 syubhat yang telah kami tulis. Dipelajari dulu, namun intinya yang paling besar dalam Islam jamaah yang perlu dirubah, diyakinkan kepada mereka kesalahannya adalah yang paling besar, paling mendasar itu adalah takfir, mengkafirkan umat Islam, menganggap kafir umat Islam yang tidak bergabung dengan mereka, tidak berbaiat kepada imam mereka. Itu yang paling besar itu. Nah, mereka harus disadarkan itu dengan ditunjukkan dalilnya ya. Orang yang melafadzkan syahadat itu saja sudah muslim, gak boleh dikafirkan, kecuali kalau kita ngerti jelas dia telah melakukan kekafiran yang besar atau kesyirikan, baru kita bisa hukumi dia kafir. Itu pun tidak boleh sembarangan orang yang menghukumi, harus qadhi, juru hukum, dan orang yang mengerti seluk-beluk hukum masalah ini. Itu satu. Yang kedua bentuk jamaah dan bentuk imam di kalangan mereka. Itu kita jelaskan, itu bukan bentuk jamaah, bukan bentuk imam yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah dan dijelaskan oleh para ulama atau diijma'kan oleh para, itu bukan jamaah seperti itu yang dimaksud oleh Allah, bukan imam seperti itu. Nah, itu nanti dibaca dalam syubhat. Jadi ambil hal-hal penting, tapi yang paling pokok takfir itu. Supaya mereka menghilangkan takfirnya, bagaimana caranya menjelaskan, baca dulu syubhat-syubhat. Kalau nggak mempan dengan dalil, ya masukkan secara logika saja. Contohnya begini, bahwa besok umat Islam itu yang masuk surga, umatnya Nabi itu separuh ahli surga. Terus Anda bilang, jamaahmu ini berapa toh? 1 juta? 1 juta orang. Padahal di surga besok itu pintunya saja 40 tahun perjalanan. Itu umat Muhammad berdesakan masuk. Berapa jumlahmu? 40 tahun dah pintu masuk surga, 40 tahun berdesakan masuknya. Dan separuh ahli surga. Lah jamaahmu piro nempati surga itu. Nah, itu mungkin ada yang banyak yang sadar gitu kan. Ada yang diungkap keluarganya, istrinya dibawa ke Mekah, terus tunjukkan, itulah dek, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang di Arafah. Masa mereka masuk neraka semua? Kita yang masuk surga. Oh aneh. Ada langsung sadar istrinya. Ada yang bilang gitu, masa Imam Sudes itu masuk neraka? Kita yang nggak hafal Quran, nggak ngerti apa-apa, kesini dia pelongo, kaya wedus, kaya sapi, orang ngerti apa-apa. Masa awake dhewe mlebu swarga ini sapa? Nah itu. Masa Imam Sudes itu yang bacaan Qurannya bagus, dia nggak jamaah ke kita terus masuk neraka? Lucu. Wah, kalau Imam Sudes masuk surga itu kan. Loh, apa bedanya dengan yang lain? Dia kan bukan jamaah kita juga. Di Indonesia ada salaf, ada sunnah, ada Muhammadiyah, ada Persis. Semua mereka beribadah kepada Allah. Sholat, bahkan kadang kita kalah khusyuknya, kita dangdutan tiap hari. Malah sunnah itu malah mengharamkan musik, gak mau mereka dengar. Masa mereka masuk neraka, kita masuk surga? Apakah ada surga dangdutan? Lucu. Masa orang mau masuk surga jogetan pagi siang malam? Asat itu. Oh, tampilan. Perasaan mereka nggak joget
kembangan kata. Oh, niup trompet lagi. Trompet tuh datangkan setan. Jadi mereka jogetan bersama setan. Masa kayak gitu? Yang harus masuk surga wajib. Lainnya yang ibadah sungguhan kepada Allah, khusyuk, nangis pagi siang malam, masuk neraka gara-gara nggak ikut mereka. Innalillah. Ini jelas pemikiran terbalik. Bukan terbalik. Waliyadzubillah. Itu dan lain-lain hal itu. Maka yang curhat tadi banyaklah ulang dari YouTube, dari mana banyak sekali tayangan-tayangan masalah itu. Sampai dengarkan dulu, kumpulkan modal ilmu dulu, tulis, hafalkan, baru amar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas karena Allah. Taib.